Selanjutnya, tips mengoptimalkan makanan untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan imunitas. Pertama, makan makanan beragam dan bergizi seimbang. Gizi seimbang tuh gimana aja sih? Jadi, komposisi makanan dalam piring kita itu harus ada makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan buah. Nah, untuk porsinya itu setengah piring terdiri dari makanan pokok dan lauk, di mana makanan pokok lebih banyak daripada lauk pauknya, lauk hewani nabati. Setengah piring lagi berisi sayur dan buah, atau setengah piring lagi sayur dan buah, di mana sayur lebih banyak daripada buah. Nah, terus untuk porsi sayur ini sama nasi sebenarnya sama. Jadi kalau misalkan nasinya kayak, 1 centong berarti, sayurnya juga satu. Kalau nasinya 2 centong berarti sayurnya juga, 2 sendok sayur gitu. Jadi bandingan nasi sama sayur itu sama. Selanjutnya harus beragam. Beragam itu maksudnya, jangan satu jenis aja. Nih misalkan kita lagi beli telur, telur habis 3 hari, nanti selanjutnya belanja jangan telur lagi gitu, ayam. Misalkan makan ayam 3 hari habis. Habis ayam kita ganti lagi nih ikan, misalkan 3 hari makan ikan, nanti ikan habis ganti lagi ke daging sapi gitu ya. Jadi sama halnya seperti sayuran atau buah, jadi di-rolling jangan, sama gitu tiap siklusnya gitu ya, teman-teman. Atau kalau mau ganti kayak pagi, siang, sore, telur, malam ikan itu boleh, cuma kayak lebih ribet aja gitu ya. Selanjutnya membatasi gula, garam, dan lemak. Jadi, batas konsumsi hariannya itu kalau gula 50 gram atau 4 sendok makan, garam 5 gram atau 2000 miligram natrium atau 1 sendok teh, dan minyak 67 gram atau 5 sendok makan. Atau kalau misalkan kita, apa ya, kita breakdown dalam hidangan itu 2 sampai 3 hidangan berminyak dalam satu hari. Nah, contohnya gini kalau di lemak ya, misalkan pagi itu kita makan telur ceplok, tempe goreng ama, eee, sup misalkan ya. Nah, di sini kan udah ada 2 nih yang udah ada lemaknya nih, tempe tempe goreng ama telur ceplok kan udah ada minyaknya nih. Nah, berarti itu teh maksudnya 2 hidangan. Jadi kita masih ada jatah 1 kali lagi makan makanan berminyak dalam sehari itu. Nah, misalkan terus kita, agak siang nih jajan gehu. Nah, jadi atau, tahu tepung goreng atau mendoan, nah yang ada minyaknya gitulah ya. Nah, itu udah 3 kan hidangan makanannya. Jadi pagi tuh ada tempe goreng, telur ceplok, dan siang tuh kita jajan mendoan atau gehu gitu ya. Itu udah 3 hidangan. Jadi artinya ketika makan siang dan makan malam kita jangan makan makanan yang ada minyaknya lagi gitu. Atur aja lah gimana caranya satu hari itu maksimal 3 makanan, 3 hidangan berminyak dalam satu hari. Garam ini emang agak susah sih untuk ngukurnya. Sebenarnya dari kita makan pagi, siang, sore yang pakai garam dapur di rumah atau di warteg aja itu sebenarnya kayaknya udah memenuhi, 1 sendok teh itu atau 2000 miligram gitu. Kan kita lagi makan, mie instan nih, di sini ada, tulisannya nih natrium 1000 miligram, sedangkan dalam satu hari itu maksimal 2000 miligram. Ini baru misalnya kita makan mie instan nih satu, bungkus itu segini. Kalau misalnya kita makannya 2 bungkus itu udah 2000 miligram, itu udah limit. Dari dalam sehari kita nggak boleh makan lagi yang asin-asin, tapi itu nggak mungkin. Jadi tiap pagi, siang, sore kan kita pasti makan makanan asin, akhirnya, sebenarnya untuk jatah makan instan ini nggak ada atau dikit. Makanya kalau misalnya kita makan mie instan itu sebaiknya, secukupnya setengahannya aja gitu, jangan semuanya dipakai karena ini akan melebihi asupan, natrium harian gitu ya. Selanjutnya kalau gula, gula ini tricky di, minuman kemasan nih, ini contohnya minuman-minuman kemasan, ini satu bongkah katanya setara dengan 5 gram gula pasir. Jadi kalau misalkan 50 gram maksimal 10 bongkah. Kita lihat yang merek ini nih, kayak ini ya yang AW ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini melebihi, batas konsumsi harian. Jadi misalkan Coca-Cola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini juga sama. Jadi kalau misalnya kita udah minum Coca-Cola atau AW, dalam sehari kita nggak boleh minum lagi yang manis-manis, apakah itu kopi, teh manis, dan yang lain-lain ya teman-teman. Nah, kalau untuk aman sih menurut saya kalau minum air putih ajalah, jangan macam-macam. Kalau misalnya kita mau minum minuman kemasan kita, pakai cheating day aja gitu. Jadi kayak seminggu sekali aja gitu. Jadi kalau misalkan hari Senin udah minum minuman kemasan, ya udah berarti kita boleh minum minuman kemasan lagi minggu depan gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya fresh unprocessed. Maksudnya fresh unprocessed ini lebih ke makin seger makin baik olahannya, makin sedikit, pengolahan makin baik. Kayak misalkan, daging sapi versus kornet. Daging sapi lebih bagus daripada ketika setelah menjadi kornet. Kalau misalkan daging ayam dan nugget, daging ayam ini lebih bagus daripada ketika dia udah menjadi nugget gitu ya, jadi semakin segar semakin baik.
Terus ada lagi nih, popcorn. Ini popcorn sama jagung, ini sama-sama jagung. Ketika jagung berupa jagung rebus, dia, bagus ya, dia karbohidrat kompleks, untuk tubuh, jadi diserapnya agak lebih lama, terus rendah kalori. Ketika udah jadi popcorn, dia akan menjadi karbohidrat sederhana, dia akan lebih mudah diserap tubuh, lebih mudah meningkatkan kadar gula darah, dan dia ada menteganya kan, jadi, lebih tinggi kalorinya gitu, ada lemaknya. Terus singkong rebus ini bagus ya teman-teman, kalau singkong rebus ini juga karbohidrat kompleks, lebih bagus diserap tubuhnya, jadi pelan-pelan diserapnya karena masih ada seratnya. Ketika dia udah menjadi keripik singkong, dia akan menjadi, karbohidrat sederhana gitu ya, lebih cepat diserap, lebih cepat meningkatkan kadar gula darah, dan dia berminyak, lebih tinggi kalori. Begitupun nanas, nanas segar ini lebih baik, bagus ya, nanas itu tinggi vitamin dan mineral, kemudian segar juga. Ketika dia udah jadi dodol nanas, jadi akan menjadi, lebih tinggi gula, lebih tinggi kalori ya teman-teman, bisa meningkatkan kadar gula darah juga. Jadi seperti itu teman-teman, semakin segar, semakin dikit proses pengolahan, semakin baik. Maksudnya nggak ada pengolahan bertingkat atau berulang gitu ya. Nah nah contohnya gimana sih yang bagus ya, kayak gini aja ya, ayam paling digoreng aja, tahu digoreng apa direbus, terus sayuran direbus, ya ginilah jadi dia masih dibentuk aslinya gitu. Ya ayam tetap jadi ayam, ikan jadi ikan, tempe jadi tempe gitu ya. Dan jangan lupa sayurannya ya, sayuran ini bagusnya emang direbus. Kecuali kalau sayuran yang dia mengandung vitamin A kayak tomat gitu, tomat itu kan mengandung vitamin A, vitamin A, D, E, sama K itu larut lemak. Jadi ketika dia diolah dengan sedikit lemak kayak misalkan tumisan atau misalkan sambal gitu, itu akan meningkatkan aktivitas, kalau di tomat itu likopennya akan lebih, bagus aktivitasnya. Selanjutnya memaksimalkan penggunaan rempah. Rempah ini mengandung zat bioaktif yang fungsinya itu banyak sekali, bisa antibakteri, antivirus, antioksidan, dan lain-lain, dan ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita untuk, apa ya, sistem imun tubuh kita. Nah, untuk, caranya seperti apa? Pertama ini ya, ganti bumbu instan dengan bumbu dapur, seperti bumbu ulek, bumbu iris, dan, stok bumbu. Nah, kalau bumbu instan ini kan udah sudah melalui proses pabrikasi atau di pabrik ya. Jadi, semakin panjang pengolahan itu, maka nutrisi-nutrisinya akan, semakin hilang, nutrisi yang penting terutama zat bioaktif, karena zat bioaktif ini sangat sensitif terhadap pengolahan berkali-kali dan panas gitu. Akhirnya ketika bumbu instan itu, yang kita dapatkan hanyalah cita rasa yang enak saja, tapi tidak ada manfaat dari rempah tersebut. Nah, kalau misalnya kita bikin langsung, agak dengan diiris atau diulek itu zat bioaktifnya masih ada gitu. Jadi fungsinya sebagai antibakteri, antimikroba, antivirus, antioksidan itu masih ada. Nah, kalau kita, apa ya, males bikin bumbu ngedadak, kita bisa bikin stok bumbu seperti yang di bawah ini ya teman-teman, di sudut kanan bawah. Ini bumbu merah, kuning, dan merah, kuning, dan putih. Jadi ini tuh isinya kalau bumbu putih itu bawang merah, bawang putih, kemiri, dan, rempah lain yang sesuai selera ya, itu di blender pakai minyak, habis itu ditumis, dipanasin sampai matang, didinginin, kemudian masukin ke jar kaca. Ini awet bisa sampai 2 mingguan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau masak tinggal nyendokin dari situ aja bumbunya. Nah, kalau bumbu kuning ini bahan yang tadi ditambahin kunyit, kalau bumbu merah bahan yang bumbu putih tadi ditambahin, cabai sesuai selera. Nah ini, lebih, menghemat waktu kita untuk menyiapkan, masakan ya teman-teman. Oke, atau kalau misalkan pengen yang ngedadak ya bisa sih paling kalau bawang merah kan diiris ya, kalau bawang putih pakai alat, apa ya, onion presser yang buat penghancur bawang putih gitu ya. Jadi langsung jadi lembek gitu loh yang dicepit gitu ya, ada alatnya. Selanjutnya, mengonsumsi kunyit asam saat menstruasi pada perempuan. Jadi, kunyit asam ini fungsinya itu kalau saat menstruasi selain meringankan nyeri menstruasi, dia juga, bisa mencegah kanker kalau kita konsumsinya rutin ya minimal saat menstruasi, tiap menstruasi kita minum kunyit asam. Cara bikinnya juga gampang, itu tuh jadi kunyit, jahe, itu cuma di-blender aja, terus direbus, dibarengin sama gula merah dan, asam ya teman-teman, asam jawa. Oke, selanjutnya mengonsumsi, rempah, jamu gitu ya, apakah wedang jahe, wedang urat, dan yang lain-lain untuk menghangatkan badan. Jadi kalau misalkan kita lagi nggak enak badan gitu ya, buat ngangetin badan itu sebaiknya kita minum minuman rempah aja gitu. Ya selanjutnya, masak makanan dengan masak makanan hingga matang sempurna. Jadi terutama kalau, protein hewani atau lauk hewani seperti daging ayam, daging sapi, ikan, dan lain-lain itu masaknya harus sampai bener-bener matang.
Kalau misalkan nggak matang atau setengah matang, dia ini masih ada mikrobanya atau bakteri di dalam, makanan tersebut, takutnya menginfeksi kita jadi diare, seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan sayur-sayuran itu nggak apa-apa paling cuma dimasaknya bentar aja gitu, yang penting dia kayak kedidih aja gitu ya, nggak harus sampai kayak layu banget, enggak. Jadi tingkat kematangan harus diperhatikan tiap, jenis makanan ya. Jadi kalau protein lauk hewani itu dia harus bener-bener mateng, kalau misalkan sayur juga mateng, cuman dia nggak harus semateng banget gitu loh. Oke, selanjutnya suhu konsumsi makanan selagi hangat. Jadi, makan itu kayak masih anget-anget kita langsung makan gitu ya, langsung makan itu lebih bagus makanan ketika makanan hangat, daripada yang udah dingin atau udah didiemin berjam-jam. Selanjutnya, minum suplemen hanya jika diperlukan. Nah, kalau misalkan tubuh kita kayak lagi greges-greges gitu, nggak enak badan, atau misalnya kita habis pemulihan penyakit, atau kayaknya kita tuh lemes banget, capek banget, tuh boleh minum suplemen gitu ya. Tapi kalau misalkan kita, posisinya tuh kayak sehat, bugar, dan nggak ada masalah, sebenarnya suplemen itu nggak perlu-perlu amat ya. Jadi kalau suplemen itu konsumsi bila diperlukan saja. Nah, lalu ini sih yang agak memberatkan, makan premium perlu nggak sih gitu? Kan banyak ya kayak, promosi-promosi bukan jadi kayak promosi-promosi gaya hidup yang, premium banget gitu, kayak makannya pakai kiwi, terus pakai chia seed, makan salmon, pakai paprika, yang lain-lain. Itu sebenarnya, nilai gizi atau manfaat-manfaat dari makanan premium ini itu sebenarnya sama aja sih kayak makanan pasar kita gitu. Kayak kiwi kan misalkan di kiwi dia kita tuh, ngarah vitamin C-nya, padahal di jambu lebih tinggi loh vitamin C-nya gitu, nggak harus kiwi. Terus kayak, chia seed ini sebenarnya, fungsi kayak antioksidannya ini juga ada kok di rempah lain gitu, nggak harus, chia seed gitu ya. Selanjutnya salmon gitu, eee, kayak kadar lemak emang sih dia lemak baiknya itu lebih banyak, cuman kalau misalkan dibanding kayak kita makan tongkol, makan ikan nila itu ya ikan kembung gitu ya, nggak beda jauh sih gitu. Terus paprika sama bumbu dapur lain juga sama aja sih gitu, kayak, cabe, cabe, tomat itu sama aja. Terus extra virgin olive oil, kita kayak minum VCO juga cukup, nggak apa-apa. Sama yang lain juga sama aja sih, ini makanan-makanan ini tuh cuman beda di harga aja, kalau kandungan gizi ini sama aja kayak makanan pasar gitu. Kalaupun dia berlebih kayak lebih istimewa itu nggak terlalu jauh-jauh amat gitu ya bedanya. Jadi jangan terlalu mendewakan makanan premium, makanan mahal, enggak. Jadi makanan pasar yang kita ada di pasar, yang kita masak sendiri itu juga bagus ya teman-teman, asal tepat pengolahan dan penanganannya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran, selanjutnya bahas apa aja lagi nih si mini kelas ini gitu ya, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terus jangan lupa, subscribe YouTube Ahli Gizimu dan follow, Instagram Ahli Gizimu untuk informasi-informasi seputar, gizi dan kesehatan untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.